Halo guys, berjumpa lagi dengan app channel cerita alur film. Seperti biasa, di video kali ini aku akan menyampaikan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul The Thing, yang rilis pada tahun 2011. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Kalau sudah, mari kita lanjut. Di awal film, kita diperlihatkan 3 orang yang tengah mencari sebuah situs di Antartika. Alat yang mereka bawa pun menunjukkan kalau mereka telah sampai di tempat yang mereka cari. Lalu tak lama kemudian, es tempat mereka berhenti itu ambles, yang membuat mereka terperosok ke dalam jurang es. Beruntung mereka tersangkut di himpitan es di sana. Lalu muncullah judul filmnya guys. Lalu kita diperkenalkan tokoh utama yang bernama Kate, yang mana dia dihampiri seorang teman dan bos temannya itu. Dia adalah Adam dan Dr. Sander. Di sana Dr. Sander meminta Kate untuk meneliti sebuah situs yang teman Dr. Sanders ini temukan di Antartika, yang mana mereka telah menemukan sebuah bangunan dan spesimen beku di sana. There's a structure and a specimen. Singkat cerita, Kate pun dibawa ke Antartika. Dan di dalam helikopter, kita diperkenalkan dengan Naus yang seorang pilot, Carter seorang co-pilot, dan Greg seorang asisten mereka berdua. Setibanya di markas, rombongan Kate langsung dibawa ke tempat penemuan mereka. Penemuan itu bertempat di dalam goa. Di goa itu, Kate bertemu dengan Edward, teman dari Dr. Sander, dan 2 asisten Edward yang bernama Julia dan Carl. Edward pun menunjukkan situs penemuan mereka, yang mana ternyata bangunan yang mereka temukan sangat besar sekali. Edward pun menjelaskan kalau ada yang selamat. Tetapi setelah dilihat, makhluk itu berbentuk seperti monster, atau alien, atau sebagainya. Malam harinya, mereka telah kembali ke markas. Di sana Kate diperkenalkan dengan 3 rekan mereka lagi, yaitu Peda, dan Jonas dan juga Lorge, yang akan membantu Kate dalam mengambil spesimen yang membeku tadi. Yang sedang mengobrol dengan Adam adalah Hendrik. Singkat cerita, pagi harinya mereka telah membawa bongkahan es, yang ternyata itu adalah bongkahan yang terdapat spesimen tadi. Di sana mereka pun mengebor es itu untuk mengambil sampel dari makhluk yang ada di dalamnya. Dirasa telah berhasil menemukan makhluk asing. Mereka semua pun berpesta untuk merayakannya. Di sana terlihat kalau Grace keluar ke helikopter untuk mengambil sesuatu. Sementara itu, Nose melihat keadaan balok es di sana. Dan saat dia melihat balok es itu, tiba-tiba dia dikagetkan dengan Peda. Lalu ketika Nose akan pergi, tiba-tiba saja makhluk itu hidup kembali dan keluar dari balok es itu. Nose lantas berlari memberitahu ke Kate dan yang lainnya kalau makhluk yang telah mereka temukan itu hidup kembali. Awalnya mereka pun mengira kalau itu adalah lelucon. Tetapi setelah dilihat, mereka semua terkejut kalau balok es itu berlubang. Makhluk yang ada di dalamnya pun sudah tidak ada. Mereka pun berniat mencari makhluk itu di area sekitar markas terlebih dahulu. Mereka pun lantas mencarinya. Mereka mencari di parkiran mobil, tapi tidak ada. Carter dan 2 temannya mencari di area helikopter, dan melihat kalau helikopter mereka terbuka. Dan setelah mereka melihatnya, beruntung makhluk itu tidak masuk ke helikopter mereka. Dr. Sander, Edward, dan Adam, mereka menemukan kalau anjing Lors telah dibunuh oleh makhluk itu. Di sana, Hendrik mendengar sesuatu. Dan setelah diteliti lagi, ternyata makhluk itu ada di area pipa-pipa. Dan saat mereka akan melaporkannya, Hendrik pun diserang dan ditarik oleh makhluk itu, dan menelan Hendrik hidup-hidup. Salah seorang tadi pun memberitahu yang lainnya untuk meminta pertolongan. Mereka pun datang dan melihat Hendrik dimakan oleh makhluk tersebut. Mereka mencoba menembakinya tapi tidak mempan. Karena tidak mempan,
Lantas mereka melemparkan bensin dan membakar makhluk itu. Terlihat makhluk itu berteriak kesakitan dan mati. Setelah melihat rekan mereka yang mati, mereka pun terpukul. Tapi di sini, Dr. Sander menginginkan kalau mereka harus meneliti makhluk itu karena kapasitas mereka yang sebagai seorang ilmuwan. Carter pun datang dan menyampaikan kalau salah satu dari mereka harus segera mendapat pertolongan medis. Oleh karena itu, dia akan menerbangkannya ke pangkalan militer terdekat agar dia mendapatkan perawatan. Carter pun akan menceritakan kejadian ini kepada militer di sana. Atas dasar itulah, Dr. Sander dan teman-teman ilmuwannya segera meneliti makhluk aneh tersebut. Det var derfor, du ringede til mig. You må spare in. Mereka pun meneliti makhluk itu yang terlihat telah terbakar. Dr. Sander pun membelah perut dari makhluk itu. Dan terlihat Hendrik yang dimakan tadi. Mereka melihat kalau makhluk itu membuat jaringan baru pada tubuh Hendrik. KT dan Adam terlihat membedahnya juga. Dan menemukan plat platina Hendrik. Anehnya, kenapa plat platina korban ada di luar dari mayat tersebut? Atas kecurigaan itu, KT pun meneliti sel dari Hendrik. Dan terlihat kalau sel-sel dari makhluk itu ternyata dapat berkamuflase menjadi sel-sel manusia juga. Atau inangnya. Atau dengan kata lain, makhluk itu dapat menjadi manusia atau makhluk hidup lainnya. Those are somehow attacking Henrik's cells and then Pagi harinya, terlihat Carter dan yang lainnya mengantar salah satu ilmuwan untuk mendapat pertolongan medis. Sementara itu, KT yang di dalam kamar mandi, dia melihat 4 tambalan gigi yang jatuh ke lantai. Dan dia juga melihat bercak darah di area bathtub. KT lalu mengira kalau monster tersebut telah berkamuflase menjadi salah satu anggota dari mereka. KT pun lalu mencegah rombongan Carter untuk menyuruhnya untuk turun kembali. Dan saat Carter akan turun, terlihat di belakang. Ternyata Griggs berubah menjadi makhluk aneh itu. Dan seketika itu helikopter pun oleng di udara, lalu jatuh di balik bukit. Lalu di dalam, KT pun menyampaikan apa yang telah dia temukan saat meneliti sel Henry kemarin, yang mana dia menyimpulkan kalau makhluk itu telah meniru salah satu dari mereka, dan akan berbahaya jika hal itu berada di kehidupan manusia. Dan juga dia telah menemukan tambalan gigi, yang makhluk itu tidak bisa tiru, dan muntahan darah tadi pun juga sudah dibersihkan. Atau dengan kata lain, makhluk itu telah meniru salah satu dari mereka, dan berusaha menghilangkan jejaknya. Mendengar hal itu, mereka pun sedikit marah dan akan pergi dari camp itu. Lalu secara personal terlihat Julie memberitahu KT bahwasanya dia melihat Kalin keluar dari kamar mandi sambil membawa kain pel. Mereka berdua pun mengira kalau makhluk itu telah mengkopi Kalin. Lantas KT dan Julie pun akan mengambil kunci agar mereka tidak bisa keluar dari camp ini. Tapi saat KT mencari kunci mobilnya dari belakang, ternyata Julie berubah menjadi makhluk aneh itu. Dan setelah itu Julie pun menyerang KT. KT pun mencoba untuk menyelamatkan diri. Tapi tentu saja Julie terus mengejar. Kart yang melihat KT berlari, dan malah dia dibunuh oleh Julie. Adam, Jonas, dan Lars pun datang dengan Lars yang membawa semprotan api. Dan saat KT membuka pintunya, Lars pun langsung membakar Julie. Julie pun berlari masuk ke dalam dapur. Di sana Lars terus membakarnya hingga makhluk itu mati. Di luar terlihat mereka membakar Kars dan juga Julia. Di sana KT mengatakan kalau makhluk itu sama seperti virus. Dia akan menjangkit manusia dan akan merubah manusia itu menjadi monster. Oleh karena itu, Dr. Sander dan Adam pun berniat untuk melakukan tes darah mereka semua untuk membuktikan siapa yang terjangkit virus monster tersebut. Lalu setelah itu, Large pun menunjukkan kepada Kit sebuah peti, yang mana isinya adalah granat. Jaga-jaga apabila terjadi hal yang lebih buruk lagi. Lalu di tengah badai itu, Lars melihat kalau ada yang datang. Ternyata itu adalah Carter dan juga Knowles, yang ternyata berhasil selamat dari kecelakaan helikopter. Tadi pagi di sana, Lars akan membakar mereka. Tapi dicegah oleh KT, sebelum Dr. Sandes meneliti darah mereka juga. Carter
dan Naos pun terlihat di ruangan terpisah terlebih dahulu, sebelum mereka dapat bergabung. Saat Kate keluar itu, dia melihat kalau laboratorium penelitian mereka terbakar, dan setelah dilihat tidak ada yang tersisa. Bahkan tes darah mereka pun juga ikut terbakar juga. Lalu Kate pun mengumpulkan mereka untuk mengecek apakah mereka mempunyai tambalan gigi atau tidak. Seperti tambalan gigi yang dia temukan di kamar mandi pagi hari tadi. Kate pun mengecek gigi mereka satu persatu, lalu didapatlah 4 orang yang dicurigai telah terjangkit virus monster tersebut. Kate pun menyuruh Lars dan Jonas untuk memanggil Carter dan juga Nos untuk melihat tambalan gigi mereka juga. Dan saat mereka berdua melihatnya, ternyata Carter dan Nos pun telah melarikan diri. Lars pun mencoba mengejar mereka berdua. Saat Lars masuk ke dalam sebuah gudang, tiba-tiba terlihat Lars diserang. Jonas pun melaporkan kalau Carter dan Lars kabur, dan Lars juga diserang. Di sana mereka pun panik, dan di tengah kepanikan itu, terdengar kalau sesuatu masuk ke dalam camp mereka. Dan setelah dilihat, itu adalah Carter dan juga Nos. Dan saat mereka berdua akan dibakar, Nos pun menembak Peter. Dan saat Edward akan mengecek Peter, tiba-tiba terjadi ledakan dari senjata yang dibawa Peter, membuat Edward tak sadarkan diri. Lalu saat Edward dipapa masuk, tiba-tiba tangannya putus dan berubah menjadi monster. Tangan itu pun menyerang Jonas. Lalu terlihat tubuh Edward bereaksi dan berubah menjadi monster. Monster itu pun lalu membunuh Adam. Nos pun mencoba menembak monster itu, tapi malah dia yang terbunuh oleh tentakel monster tersebut. Lalu terlihat tubuh Alfred berubah menjadi monster seutuhnya. Dan monster itu mencoba menyatukan tubuhnya dengan Adam. Lalu saat Kate akan membakarnya, monster itu pun kabur. Di ruangan itu, terlihat Jonas yang telah menyatu dengan tangan Edward tadi. Dia pun dibakar oleh Kate. Kate dan Carter yang masih selamat. Mereka pun berencana untuk mencari monster tadi. Lalu, terlihat juga yang ternyata Dr. Sander berhasil selamat. Dia bersembunyi di sebuah ruangan. Lalu terlihat kalau dia diserang oleh monster itu. Key dan Carter pun mendengar teriakan Dr. Sander, lantas menghampirinya. Lalu saat mereka menghampiri ruangan Dr. Sander tadi, tiba-tiba Carter dikagetkan dengan kemunculan monster itu. Tapi beruntung Carter berhasil menyelamatkan diri. Lantas monster itu pun masuk ke ruangan tempat Carter bersembunyi. Lalu terlihat yang ternyata monster itu berhasil menemukan Carter dan bersiap untuk menyerangnya. Saat monster itu menyerang dari arah samping, Kate langsung membakar monster itu, hingga monster itu menghancurkan dinding rumah dan terbakar di luar. Di luar Kai terus membakarnya, memastikan kalau monster itu benar-benar mati. Dan terlihatlah monster itu pun mati. Dan terlihat ternyata Dr. Sanders masih hidup. Tapi yang kita ketahui kalau itu bukanlah Dr. Sanders, melainkan monster tersebut. Lantas Kate dan Carter pun berniat menyusul Dr. Sanders. Kate pun membawa granat yang Lars perlihatkan tadi. Lantas mereka pun menyusul Dr. Sanders. Mereka menemukan mobil Dr. Sanders, yang ternyata dia pergi ke situs bangunan tadi. Key dan Carter pun lantas masuk ke dalamnya juga. Dan saat mereka berada di atas bangunan itu, ternyata adalah pesawat alien. Dan saat pesawat itu aktif, membuat lantai di sana terbuka, yang membuat Key terperosok ke dalamnya. Lalu terlihat Kate yang telah masuk ke dalam pesawat itu. Dia melihat turbin. Aneh dia pun masuk lebih dalam lagi. Lalu terlihat juga Carter yang masuk ke dalam untuk mencari Kate. Sementara itu, di tempat Jack, dia menemukan susunan balok-balok aneh yang tersusun abstrak. Saat dia mengeceknya dari belakang, dia pun diserang monster Dr. Sander tadi, yang membuat granatnya terlempar. Lalu dia pun masuk ke ruangan yang lebih kecil lagi. Dan tentu monster itu mengejarnya. Hingga Kate menemukan jalan buntu. Sementara itu, di samping terlihat monster itu telah berada di dekatnya. Tentakel monster itu pun ingin meraih Kate, tapi tidak sampai. Di sini Kate berniat mengambil granat yang ada di depannya. Lalu tiba-tiba Kate pun diserang oleh monster itu.
Dan saat KT akan meraih granat itu, kakinya dipegang monster itu, dan KT pun ditarik keluar. Dan saat KT akan diserang, ternyata KT berhasil mendapatkan granat tadi, dan dia pun melempar granat itu ke dalam mulut monster itu. Carter pun datang sesaat sebelum granat itu meledak. Dan saat granat itu meledak, seketika mesin pesawatnya pun juga ikut mati. Singkat cerita, mereka berdua berhasil keluar dari pesawat itu. Saat mereka masuk ke dalam mobil, KT menyadari kalau ada yang aneh dengan Carter. Kalau Carter sudah tidak memakai anting di telinganya. Lalu KT pun membakar Carter, dan culak pun tamat. Tapi tunggu dulu. Di akhir film, terlihat sebuah helikopter mendarat ke kampnya Kak tadi. Lalu saat pilot itu mengecek keadaan sekitar, pilot itu pun ditembaki, dan ternyata Lars masih hidup. Lalu Lars melihat kalau anjingnya hidup kembali. Dengan helikopter itu, dia pun menyerang anjing tersebut, dan film pun tamat. Oke, dan itulah tadi alur cerita film Detik yang rilis pada tahun 2011. Semoga kalian suka dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan ramaikan kolom komentarnya.